Oh, hello, jumpa lagi dengan HR Talk. Oh, jumpa lagi sih. Oh, episode aja baru satu. Episode pertama, Mas. Jumpa lagi. Jadi HR Talk ini adalah obrolan para HRD terbaik ya, versi keluarga mereka masing-masing. Karena cuma satu doang, kita doang. Iya, karena mereka adalah tulang punggung keluarga. Jadi channel ini sebenarnya akan sering ngobrol tentang obrolan tentang human resource, tentang HRD ya, apapun yang mungkin intinya obrolan yang sering kita bikin di WhatsApp group yang WhatsApp grupnya tanpa ada bos kita. Intinya kan gitu biasanya. Iya, betul. Benar. Dan kenalin, nama gue Hendra ya. Di sini ada Wildan. Halo. Wildan. Hai. Terus gue urut aja nih kali ya. Terus ada Dimas. Hai. Dimas, ada Derry. Halo. Dan ini lu mau dipanggilnya apa nih, Gal? Alba dong. Alba tuh tahu singkatan Al-Azhar Kembangan, tau gak lu? Nah, itu nama geng gue Alba, jadi udah Alba. Iya. Baik. Halo Alba, dan kita semua ini adalah praktisi di HR ya. Jadi kita mau ngobrolin yang mau ngegibahin tentang HR. Dan tema kali ini kita bakal ngobrolin soal apa bedanya kerja di startup sama di corporate. Nah, jadi ini mau siapa dulu nih mau cerita nih? Mungkin kenalin juga diri lu sekalian sambil pernah punya pengalaman kerja di corporate sebelumnya atau mungkin di startup udah pernah juga ya atau kayak gimana? Kalau gue pribadi, gue baru kali ini kerja di startup sih dan banyak hal yang gue ngerasa bingung aja sih, bingung sumpah, bingung habis. Misal kayak contoh ya, kalau kayak gue yang katro nih, gue susah banget kalau mau ngikutin gaya ngomong setengah Inggris, setengah Indonesia gitu. Oh nggak tahu ya. Kayaknya di startup itu hampir semua gue lihat-lihat orangnya ngomongnya pakai which is gitu. Gue terus terang nggak biasa sih ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Ya tergantung letak sih. Kalau startup Jakarta Selatan kayak gitu emang. Anak Jaksel tuh. Kalau misalnya startup di Tanjung Priok gimana ya? Susah ya. Kalau di Tanjung Priok nggak gitu. Coy, meeting coy, burung apa? Lanjut. Ya, mau siapa tuh yang mau cerita keresahan ini? Alba. Ladies first ya, karena gue senior ya. Gue ini startup kedua. Dulu gue pernah di startup sebelumnya, tapi di Bandung. Jadi kayak masih rintisan startup, masih dari nol, bikin semuanya dari nol. HR-nya cuma berdua, recruiter iya, payroll iya, HR service iya, IR iya, jadi segala dikerjain. Habis itu gue kerja di corporate, tapi gue kerjanya bareng expat waktu itu. Jadi ada bareng Korea, bareng Jepang, bareng dari Amerika juga ada gitu. Bedanya apa? Checklist. Oh ya, bener-bener cek kayak di TikTok. Logonya checklist. Bedanya apa? Bener kata Mas Hen sih, kalau tapi kalau di tempat gue sebelumnya, karena di perusahaan gue nya itu banyak bule, jadi gue which is dari dulu Mas. Jadi which is, terus gue mikir dulu apa ya, karena kan gue bukan native ya, jadi ya udahlah, mohon maaf lah. Kadang-kadang mereka kayak sorry, can you repeat again what you say gitu kayak. Karena mereka nggak ngerti gue ngomong apa gitu kan. Oh iya. Ngomong R kepanjangan lah, misalkan R gitu. Harusnya cuma biasa aja, butter, gue jadi butter gitu kayak. Karena habis itu gue mikir gitu loh. Tapi bedanya apa kalau di perusahaan yang itu, mungkin secara struktur udah lebih jelas ya. Jadi kayak gue tidak harus membuat apa-apa dari nol lagi, karena semuanya udah ada. Gue cuma tinggal menjalankan prosedur yang udah ada, SOP-nya udah jelas, terus kayak pembagian pekerjaannya juga udah jelas gitu. Cuma nggak enaknya menurut gue lebih enak di startup adalah kalau di startup gue bisa explore, gue mau ngerjain apa aja, gue punya kesempatan untuk itu gitu. Gue punya ide apa untuk memperbaiki suatu hal, mau improvement, mau itu yang ada, yang tadinya ada, yang tadinya tidak ada jadi ada, yang tadinya kurang bagus jadi bagus. Nah, gue punya kesempatan untuk improve itu gitu. Tapi ya itu karena improve-nya mungkin namanya juga startup ya, mayoritas kan memang sudah ada yang berpengalaman tapi nggak terlalu banyak, jadi belajar bareng-bareng gitu. Bedanya sih menurut gue lebih kerasa di situ sih, yang biasanya kalau di startup masih SOP-nya tuh masih bisa kita
nggak di otak-atik lah istilahnya. Yang penting prosesnya cepat dan hasilnya tetap maksimal. Kalau di corporate nggak bisa, lo harus ikutin dulu SOP-nya apa untuk bisa dapat goals itu gitu. Bedanya itu sih. Kalau culture karena corporate gue yang dulu bergerak di sebuah bidang persepatuan anak kekinian gitu ya. Jadi gaya stylenya mirip startup. Kodachi. Jadi stylenya mirip startup, ke kantor pakai sneakers, pakai jeans gitu, santai bajunya, terus hobinya party gitu ya, karena bule-bule itu hobinya party gitu, every weekend party. Jadi secara culture sama aja, tapi yang beda lebih ke pekerjaan sih. Karena mungkin corporate gue-nya nggak yang kaku-kaku banget gitu. Itu gue. Oh mantap. Idan dong. Ya kalau gue sama, sebelumnya gue juga di corporate, corporate yang nyarin, kalau di TV itu SpongeBob Media gitu ya, corporate media. Kalau di TV biasanya nyarinnya SpongeBob yang terkenal ya. Hampir sama-sama. Dulu, zaman gue SD tuh. Iya, La TV anjrit lah, jadul banget. Nah kalau di gue itu mungkin sama kayak Gali tadi. Alba dan Alba, maaf lupa Alba. Kalau kultur sama, karena kalau media itu kulturnya kayak baju itu masih bebas, sepatu boleh sneakers, celana boleh jeans gitu ya, hampir sama kali ya kayak di startup. Cuma kalau kita mau melakukan sesuatu atau mendesain sesuatu itu harus ngelewatin beberapa layer dulu gitu kan. Jadi misalnya kayak misalnya kita di startup, kita mau nge-engage, kita bikin sharing session yuk gitu, atau kita bikin ini yuk gitu ya, gampang, tinggal izin sama manajer kita atau VP kita, ya udah jalan gitu. Cuma kalau di corporate itu harus izin dulu deh, ganti dulu, tanya dulu Pak ini dulu, nanti salah-salah diomelin saya kena apa gitu. Nah itu layernya panjang banget, bertele-tele lah ibaratnya gitu ya. Tapi untuk masalah SOP dan lain-lain memang kita sudah jelas dan kita tinggal ngejalanin aja sih gitu. Enaknya itu, cuma nggak enaknya kalau mau menginisiat sesuatu yang baru, yaitu izin layernya tuh berlapis-lapis, kalah lah Tenggo tuh berapa lapis ya kan, ratusan. Nah ini sebel banget gue gitu. Kalau gue pernah di corporate gitu. Kalau Mas Henok itu di corporate nih Mas? Gue dulu sebelumnya pernah di leasing, pernah juga di pabrik obat gitu. Hampir. Iya, leasing yang di pinggir jalan deh. Yang gini, pakai handphone gini, ngeliatin motor, plat motor. Beneran itu. Gue ngikutin yang begitu tahu, yang orang-orang mata elang gitu. Iya, mata elang ngikutnya bener. Aduh. Tapi kalau ngomong kayak SOP gitu, yang misalnya minta approval gitu, beneran sih ya. Kalau gue pribadi ngelihat, kalau di corporate tuh kalau minta approval aja kayak ngurus KTP, tahu perizinannya lu tingkat. Nah iya bener. Sedih lah pokoknya, sedih. Terus di setiap tahapan lo harus menjelaskan lagi tujuan lo dari awal. Jadi ngomong lagi dari awal. Oh itu bete banget sih. Kalau lu Dim pernah nggak di corporate selain startup Dim? Gua pernah di corporate, itu BUMN kebetulan, tapi ya sangat sebentar. Modelannya tuh kayak clue dari bisnisnya adalah ya permodalan. Itu salah satu singkatan dari namanya. Itu ya karena gue dari awal sampai sebelum itu gue di startup, gue ingin mencoba, ya namanya BUMN kan, gue coba nih kira-kira bagus atau enggak nih. Ternyata pas gue masuk tuh gue iseng aja sih sebenarnya, ingin menginisiasikan sesuatu yang sebetulnya itu akan menurut gue akan efektif juga dan efisien untuk pekerjaan gue juga, dan istilahnya ngebantu teman-teman gue juga. Cuman kayak semudah itu didepak sama alasan gue kayak, aduh ngapain Dimas, gak usah deh, kan itu bukan kerjaan kita segala macam. Gue kayak itu gue langsung diem sih, gue kayak sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kayak main di depak gitu aja loh, kayak nggak ada bilang kayak boleh Dimas dicoba dulu apa segala macam, tapi ini nggak langsung di depak gitu aja. Dan dari situ gue mikir kayak itu mungkin memperingan pekerjaan gue. Ya gue jadi kayak yaudah kerjanya gitu aja. Tapi since gue udah dari awal di startup segala macem, gue jadi rasa nggak enak sih kayak gitu. Kayak ya gue ingin perform, gue ingin ngelihat sesuatu yang lebih, tapi kayak gitu sih. Jadi
gue hanya itu aja kebetulan pengalaman corporate gue. Sisanya sih memang lebih di startup sih. Kalau Bang Dery kali ini ya, suhu Dery kita nih. nih. Suhu yang paling banyak pengalaman ini. Suhu badan, Pak. Suhu badan. By the way, ada SpongeBob di belakangnya Kak Dery. Apa? Oh, Ada SpongeBob tuh. Iya, lemari anak gua itu. Aku kantor dulu. Kirain lemari lu juga nggak apa-apa sih Bang Der. yang nomor 1 lemari gua. Iya, kalau ya pengalaman gue di startup pernah, di corporate pernah sebenarnya sih. Kebetulan untuk corporate sendiri kan gue pengalaman tuh di corporate ya. Waktu itu salah satu retail ya lumayan yang punya outlet di setiap mall di Indonesia lah hampir. Ya segala sesuatunya tuh emang udah ada kan. Maksudnya ya sama kalian lah. Maksudnya segala sesuatunya tuh udah dirancang sedemikian rupa, jadi kita tinggal ikutin aja. Jadi kita nggak pusing gitu. Dan kita juga emang bingung sih kita kalau mau buat sesuatu yang baru kan agak bingung gitu di corporate gitu kan. Dan satu lagi ya di corporate itu kan segala sesuatunya diatur dari mulai pakaian, grooming gitu kan. Nah that's why kayak yang bikin gue betah di startup sekarang ini ya segala sesuatu itu emang nggak ada gitu. Jadi gue kan saat ini udah sekitar 5 tahun di startup. Jadi gue pernah ngerasain yang kerja pakai celana pendek. Iya, lu santuy banget. Kerja gue celana pendek itu kayak gue pernah kerja jadi hari Jumat itu kayak kita boleh pakai celana pendek. Jadi gue kalau ketika pakai sarung gitu. Jadi tuh gue ketemu tamu eksternal gitu kan, meeting gitu kan, celana pendek, pakai topi gue. Gokil. Itu that's why I love startup bro. Oke, gitu. Tapi mungkin karena nanti new normal pakainya APD kali ya, bener. Bisa terbang. APD. Apalagi kita kan kerjanya tiap hari interview orang dari luar loh. Oh iya iya kan? Bener banget. Iya, bener. Atau nggak pakai lapisan kaca kayak di penjara gitu tau nggak sih lah, pakai mikrofon nyambung gitu. Lebih aman lah. Tahanan. Lebih aman. Pakai telepon yang di tempat yang masuk ke suara situ gitu. Bener. Tapi ya secara keseluruhan menurut gue emang beda banget ya. Startup corporate itu bener-bener beda. Kayak kalau lu kerja di startup itu kayak ya lu bakal ketemu orang yang udah usianya tuh 45 tahunan gitu. Karena kalau misalnya di startup itu emang udah ya startup itu kebanyakan bahkan di bawah 30 tahun mungkin sekarang ya. Gitu. Jadi kayak emang berbeda banget lah. Dan emang kalau masalah enakan startup atau corporate, gue bilang sih tergantung orangnya. Maksudnya kayak nggak semua orang juga suka di startup kok. Dan nggak semua orang suka di corporate gitu menurut gue. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya adalah bacotan netizen yang maha benar. Jadi mantap. Bacotan netizen maha benar. Nah, Budiman. Waktu gue googling ya kayaknya gue ketemu di Quora sih ya. Jadi sebentar gue share dulu. Wah pas ya, kita makanya. Jadi kalau kita ini mau mengomentari bacotan netizen yang maha benar. Jadi mantap. Baik. Kita membacoti bacot. Gitu. Membacoti dengan bacot. Gue share dulu. Mana? Gue matiin dulu nih live Jasmine-nya nih kayaknya. Nih gue ketik tadi kerja startup. Nah muncul ada yang begini nih. Sebagai generasi milenial, apa yang membuatmu memutuskan tidak bekerja di perusahaan rintisan atau startup? Jadi kita akan lihat dulu. Ini kayaknya ada sharing dari Faustina Prima Aksara. Detik.com, sosok di balik 4 unicorn RI ya. Ada Gojek, ada Bukalapak ya, sebagaimana kita kenal ya, Tokped, Traveloka ya. Nah, jadi alasannya yang pertama, saya tidak bekerja di sana antara lain IPK tidak mencukupi. Waduh. Kebanyakan unicorn hanya mau merekrut lulusan-lulusan baru memiliki IPK 6 ke atas. Tapi bisa jadi nih. Iya, tapi alasannya epic, Pak. Iya. Tapi kalau IPK 3,6 enggak sih. Enggak juga lah. Enggak 3,6. Enggak lah. Itu lebay sih. 3,6 Lebay sih.
Enggak ya? Enggak Tapi gue nggak tahu salah. kalau di empat ini ya, Topet, Balapan Gojek emang begitu 3,6. Coba mungkin Bang Dery tahu nggak? Mungkin Dery tahu. Menurut gua enggak sih. Kalaupun IPK paling banter 3,2 sampai 3,5 kali ya. Jadi itu juga 3,5 itu jarang. Maksudnya kayak ya patokannya sebenarnya 3,25 lah paling enggak. Cuman ya kok gue nggak tahu kalau misalnya emang kan banyak ada startup ya emang udah mematokin nih lulusan dari kampus-kampus mana aja. Mungkin kalau itu gue percaya sih. Ya kalau kampus PTN mana aja atau swasta mana aja itu oke lah ya. Cuma kalau IPK 3,6 kayak lebay lah. Iya. Tapi ini berarti kan dia bisa dibilang berarti dia fresh grade ya. Maksudnya ya setahu gue kalau di startup pun kalau misalnya lu dari lulusan manapun IPK manapun kalau udah ada pengalaman lu bisa masuk sebenarnya sih. Iya benar. Mungkin ini fresh grade ya sudut pandangnya. Iya lulusan baru, betul tulisannya sih lulusan baru. Tapi kayaknya ya kan pernah ya beberapa kali nih meng-hijack dari startup lain gitu ya untuk beberapa posisi. Enggak juga kok mereka first time kerja di misalkan let's say di mana gitu ya yang hijau apa yang merah apa yang biru gitu. Tergantung posisi sih, balik lagi posisinya apa. Kan startup juga butuh macam-macam gitu kayak misalkan ada yang customer service, ada yang bagian misalkan strategic planning and corporate udah pasti beda syarat dong gitu kan. Masa kalau customer service nyarinya yang 3,8, 3,6 gitu ya makin agak banyak sulit ya. Agak susah ya karena sebenarnya customer service itu kemampuan kita untuk bisa melayani kan sebenarnya bukan soal IPK gitu. Jadi enggak sih ini hoax sih. Oh ini kalau yang posisi-posisi kayak customer service enggak sih? Iya. Jauh lah ini. Dan FYI di perusahaan-perusahaan itu kan karena banyaknya handle user ya, usernya customer. Jadi posisi customer service tuh mereka serap banyak juga, ratusan mereka punya. Banyak banget. Bener, jadi ini hoax sih. Tergantung kali posisinya apa juga. Oke. Kalau mengkomentarin kalimat ini sih lebih kita nggak setuju aja kali ya, nggak sama lah. Iya. Nggak tepat, nggak tepat. Iya, nggak tepat. Terus sedang mencoba tapi gagal. Ya interview mungkin kurang baik deh. Iya. Ini kayaknya masalah sama manusia yang lamar. Iya. Nggak di startup doang ya. Iya. Aduh, epic dah. Tapi kalau misalnya nih gue ya, kalau ngelihat iklan lowongan atau mungkin di job portal itu kan hampir semua perusahaan nggak startup nggak corporate selalu nulis mengutamakan di perusahaan atau universitas top lokal, university dan seterusnya. Ya kadang kan kita bisa mengukur diri ya. Contoh misalnya gue dari daerah yang mungkin kampus gue bukan kampus ternama. Kalau gue nge-apply itu sia-sia atau coba aja sih sebenarnya kalau gitu. Coba aja, ya coba tapi aja bener loh. Coba aja. Kata Bang Dery coba aja. Maksudnya who knows gitu. Tapi tetap berpikiran terbuka gitu. Maksudnya kayak bener. Ya, balik lagi gitu kayak kalau mau apply aja menurut gue sih. Maksudnya nggak melulu harus dari ya memang ada mungkin ya requirement yang harus minimal top 10 university ya gitu atau minimal IPK berapa. Ya tapi kalau misalnya memang lu lolos qualified kayak misal ternyata memang lu capable di posisi itu ya pasti masuk sih menurut gue. Karena banyak juga waktu itu case yang kayak gitu gue pernah handle gitu, pernah gue dapat kandidat seperti itu pernah. Oh, oke. Terus lanjut lagi nih. Beberapa hal yang menyenangkan yang saya alami ketika bekerja di sana. Ini mungkin lebih ke advantage-nya di startup ya. Perusahaan mau menerima meskipun baru yudisium. Bahkan masih magang aja bisa diterima kayaknya sih. Tapi gue waktu join corporate itu ya Mas belum punya ijazah sama transkrip kok karena memang sekarang ada aturan di mana surat tanda lulus itu boleh. Gitu karena kan ijazah itu sekarang kalau kita keluar ijazah wisuda ya. Wisuda itu kan gelombang 1 tahun cuma 2 kali gitu. Jadi beberapa corporate juga boleh-boleh aja, nggak apa-apa gitu. Kalau transkrip juga bisa kok minta transkrip sementara dari kampusnya gitu. Nah kalau di corporate gue yang lama sebelum di yang sekarang itu memang sama kayak Alba tadi boleh
boleh boleh tetap masuk, tapi ada perjanjiannya Mas kalau di gua, kayak misalnya ditanya ke si kandidat, lu berapa lama nih bisa ngasih ijazah ke kita gitu. Oh, ijazah saya turun misal tanggal 30 misalnya. Ya itu nanti ditulis surat perjanjian gitu. Oh, enak juga tuh. Lanjut lagi deh. Kalau di tempat lu yang korporat emang nggak bisa Mas? Setahu gue ya, itu kalau memang bahkan ada namanya cek ijazah. Jadi kalau lu belum dinyatakan lulus dari Dikti kan itu bisa tuh di tracking dari situ. Oh iya. Namanya kalau nggak salah Forlap Dikti. Nah, jadi diketik namanya orangnya, jurusan apa, nanti muncul nih orang ini sudah lulus atau tidak lulus. Nah, pertanyaannya kalau dia belum lulus, ya syaratnya bener-bener nggak bisa dia join kecuali pakai memo khusus lah dari user. Pokoknya gue mau join nih anak, gue yang nanggung misalnya usernya dia mau join. Tapi itu memang effortnya lebih, artinya orang harus ngeluarin memo secara pribadi ya mereka sebagai user. Tapi kalau secara peraturan ya benar, kalau misalnya lu belum dinyatakan lulus dari Dikti udah benar-benar nggak bakal bisa diterima deh meskipun lu lulusan terbaik dan seterusnya. Itu akan ada step-step yang akan dilalui cukup bertahap gitu loh. Oh gitu. Bertahu. Nah, sebenarnya kalau gua ngelihat alasannya sih supaya memang nanti ke belakang biar nggak masalah sih. Takutnya ternyata memang dia memang nggak lulus, atau kadang nih ada orang yang punya bermasalah secara finansial dalam kelulusan, belum bayar lah dan seterusnya. Itu pernah kejadian itu dari pihak kampus kayak semacam nanyain ke perusahaan. Nah, jadi mungkin ya gue pikir pengambilan keputusan kenapa anak-anak yang belum clear di sekolahnya nggak usah dulu, ya mungkin nggak mau urusan di belakang, alasannya sih gitu sih kalau gue lihat. Tapi gue juga waktu di startup dulu yang P2P lending ada untuk salah satu posisi yang memang ya ditahan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini makin ke bawah. Memang banyak teman-teman dari generasi milenial yang menganggap saya bodoh dan salah jalan. Keputusan saya ini didasari karena dia tadi ya, pilih nggak mau startup ya, jadi digoblok-goblokin sama anak tongkrongannya. Mohon maaf, dia pindahnya ke oil and gas. Gimana ya? Gue agak sulit juga gitu. Gimana sih? Gokil sih. Temennya kayaknya yang dibegoin dalam hati kali. Itu soalnya gue penasaran temen-temennya gitu. Wah bego lu gitu kan. Aji karir-karir orang nih bego-bego. Gue suka kasihan sih sama kayak gitu. Padahal temennya pindah ke oil and gas. Ini nggak tahu sih dia tuh pindah ke oil and gas, gue rasa tuh. Epic anjir. Ya Allah. Jadi alasannya pertama karena memerlukan waktu tempuh yang lebih lama, karena memerlukan ongkos transportasi yang lebih besar. Jadi ya, ini mungkin alasannya nggak terlalu harus startup atau corporate ya. Kalau ongkos lebih kayaknya memang nggak usah diambil kali ya. Jaraknya aja. Terus kedua lebih sesuai dengan bidang studi. Nah, nih kecocokan background study nih sering ketemu nggak nih kalau lu ketika mungkin hire orang fresh grad kali ya, ini lebih ke fresh grad sih ini mah. Kalau gue dulu waktu awal-awal kerja tuh sama pertemanan nyokap gue ada yang memang memberikan good feedback, ada yang juga bad feedback ini dalam arti bukan yang emang kayak ngata-ngatain kayak gimana, tapi lebih kayak oh yaudah kalau fresh grade lebih baik lama di corporate dulu, nanti kalau udah paham baru terjun ke dunia startup biar bisa menerapkan corporate seperti apa, biar startup itu menjadi arah yang lebih bagus. Cuman kalau memang misalkan untuk yang yang dari startup dulu awal merintis bisa ngerjain banyak hal pas segala macam, baru nanti ke corporate, nah tuh baru tuh nanti kayak oh yaudah apa yang udah dikerjain di startup kan bukan cuma 1 atau 2 hal aja, tapi bisa banyak banget kayak palu gada lah. Nanti pas di corporate baru nih ada pengalaman kayak oh lo kan udah pernah di corporate, lo bisa apa aja segala macam, oh yaudah lo terapkanlah di sini di corporate kayak gitu. Jadi sebenarnya masing-masing punya pandangan masing-masing juga sih ya, tergantung dari siapa yang menerimanya itu menjadi pilihan dia untuk menjalani sebagai karir pathnya dia atau enggak ya. Tapi melihat dari pengalaman gue ya,
Gue mungkin lebih ke sisi keduanya. Gue akan belajar banyak dulu di startup, tapi in the end, jujur gue juga ingin balik lagi kok ke corporate. Kenapa? Karena ya gue tidak melihat diri gue akan sampai pensiun di startup, enggak sih kayaknya. Oke. Lanjut deh, kita di poin 3, tempat kerja saya yang baru, saya mendapat kenaikan 2 gaji. Hah? Ini alasan intinya ini sebenarnya nih. Enggak, ini alasan utama ini sih fix nih, yakin ya. Tapi kan Ini bukan apa-apa, alasannya itu sebenarnya. Iya asli, nggak ada hubungannya tuh sama startup tuh ibaratnya itu. kita bisa pindah ke startup lain dan dapat kenaikan yang sama juga kok. Maksudnya ya sama aja ya, semuanya mah perusahaan kalau mau naikin gaji kita 2 kali lipat juga pasti pindah kita ibaratnya. Iya bener, mau kemana juga pindah. Mau kemana pindah pasti gitu lah ibaratnya. Logika aja sih. Aja deh. Dan gaji Di startup tersebut saya masih berstatus karyawan kontrak, sementara di tempat baru saya status karyawan sudah permanen. Oke, masalah status oke sih. Tapi status kayak di mana-mana juga sama sih, nggak semua perusahaan gitu yang udah jadi company gitu terus dia jadi status karyawan semuanya permanen, nggak juga sih. Iya, dan menurut gue juga kalau memang Permanen ada probation dulu kali ya. Iya. Bener. Iya, kalau misalkan sudah jadi permanen, ya let's say, ya zaman sekarang juga, mohon maaf nih, bukan blackmailing juga apa segala macam, tapi kayak banyak yang udah ngomong status permanen, tapi kalau di PHK kagak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan, itu juga ada kayak Iya, benar. Oh, banyak cuy, banyak. Banyak itu banyak banget. Lanjut deh. Selain gaji ada juga asuransi kesehatan, BPJS dan bonus-bonus lainnya tidak dapat di. Kayaknya dia startupnya salah pilih sih. Karena kalau BPJS itu kan emang aturan pemerintah loh. Iya. Ya, Harus loh itu, kalau nggak ada startupnya salah itu. By the way ini berarti dia itu compare startup sama corporate tuh kayak nggak sama deh. Iya. Kelasnya. Mungkin corporate Besar. gede. Ya, kalau besar ini benar-benar kayak startup yang benar-benar kecil gitu. Gue pikir tuh tadi dia kayak karena dia ngomong sebar unicorn poster, gue pikir dia salah satu kerja di unicorn atau gitu. Poster gede mah apa aja udah ada insurance. Iya, benar. Betul, insurance swasta juga bagus. Bahkan beberapa startup besar udah ngasih ini transportasi, kan tadi dia mention ya soal transportasi. Kasih transportasi juga kalau startupnya udah besar. Iya benar. Unicorn. Kadang suka dapat voucher buat ojek online gitu ya. Iya. Jangan bagus kok. Ini salah nih ngaco. Ngaco nih. Nah ini untuk urusan dress code. Kayaknya yang tadi ya. Gue kayaknya terdistrak sama ini deh. Jika kalian menganggap bahwa corporate membosankan dan diperas sebagai budak, kalian salah. Karena corporate lebih. Mantap. Indonesia. Tidak istri migas. Ya migasnya migas besar ini mah. Iya. Ini migas punya negara-negara maju sih kayaknya. Yakin gue nih. Iya. Dari ini kita jadi kayak semacam disuruh nebak-nebak kayak. Iya benar. Ini dia migas di mana ya gitu. Masalah lokasinya di mana, 2 kali lipat pindahnya, asuransi semuanya udah ada, kayak ya. Dress code juga katanya bebas ya kan. Wah. Enak juga tuh. Gimana ya? Ajak saya lah mas lah. Tuh kan international exposure saat bekerja di migas, iya nih kayaknya luar. Iya nih mah pasti tuh ada international exposure juga dia. Tapi ya kerja sama orang luar itu memang dapat international exposure, tapi secara karir lo ngikutin pathway karir di Indo, nggak jadi pathway karir lo lompat ngikutin keluar ya. Iya, kayak misalkan gue pernah bekerja dengan orang Korea, terus gue jadi di sini daftarnya ke perusahaan Korea lebih dihargai, atau gue daftar ke Korea gitu. Nggak gitu juga sih. Iya. Cuma lebih kayak kemampuan komunikasi lo yang jadi lebih baik dalam bahasa Inggrisnya ya. I see. Mantap. Ini Ini kayaknya masih panjang nih, kayaknya curhatan.
Ini nih, yang ini adalah yang paling Enggak, krusial. itu udah terakhir tuh. Akhir ya, coba ya. Baca komen dong, abis ini komen yang lucu-lucu komen biasanya. Boleh. Soal jam kerja ya, ada snack sore setiap Jumat. Iya sama. Startup Sama, juga. kita juga ada. Kita juga dapat. Tetap bisa bekerja sambilan dan investasi. Sama juga lah. Sama aja. aja. Startup juga. Nah, kita Gua kerja udah di startup aja masih bisa jadi admin WA, bisa. Bisa tetap jalanin podcast ya. Itu Dimas juga. Dimas kerja di startup masih bisa jadi admin arisan Dimas. Arisan online tuh lo. Sisa satu slot kakak ya kan. Aduh. Coba kita lihat komen-komen ini. lucu nih komen. Cuman tadi yang dilihatin ada kalau yang di startup dia 8 jamnya suka-suka, tapi kalau yang di corporate 8 jamnya udah teratur. Oh, soal jam kerja tuh. Iya. Wah, yang nge-komen orang-orang berpengalaman banget kayaknya. Iya, kayaknya dari foto-fotonya ini. Ngeri-ngeri nih. Senior ya. Senior betul masa jam Masalah kerja jam datang. kerja suka buat saya saat bekerja di konsultan sebetulnya biasa-biasa saja. Saya biasanya kerja sampai jam 7.30. Hah? Saya biasanya sampai kantor untuk Sampai kantor. Ya, dia kan konsultan ya, datangnya suka-suka dong. Iya bener. Tapi kalau menurut gue suka-suka juga kayaknya bakal jadi new normal yang baru ya kayaknya. Ya normalnya udah baru mas. Tuh, iya bener. Iya bener juga. Iya. Terlihat hal-hal positif saat ini cerita waktu kerja di. Oh disebutin tuh nama Sebutin, perusahaannya. digas. Waduh. Karena ketahuan. Oh iya itu mah. Terus dia ada XD-nya belakangnya. Ya pulang ketahuan karena ketahuan datang kerja saat lagi sakit. Ya semua perusahaan juga begitu asalkan bos lu baik ya kan. Kalau namanya jahat nggak gitu. Nih, human resource di mining company nih, Dan. Oh ini dia nih. Branding perusahaan Dia startup itu, ini memang bagus gua banget ya, menawarkan budaya kerja fun, open-minded milenial. Tapi semenjak lulus 2 tahun lalu, entah mengapa belum punya keyakinan yang cukup besar untuk masuk industri startup. Alasannya penerapan sistem yang masih trial and error. Ya pasti dong, Mbak. Namanya startup. Tapi Banyak ya, talent job shopping. Startup itu tuh bukan berarti selamanya akan jadi startup loh. Iya. Startup itu one day akan jadi corporate gitu. Iya betul. Yang namanya startup itu kan karena mereka baru mendirikan satu perusahaan gitu kan? Iya sih Bang Den? Iya, range-nya masih 5 tahunan itu startup. I see. Yang startup itu kan memang di Indonesia kan identiknya kan sama teknologi kan. Maksudnya kayak sebenarnya kayak usaha bisnis apapun yang baru mulai namanya startup. Iya. Nah, mungkin orang salah tangkap kali ya, kayak mereka berpikir startup itu ya perusahaan tech gitu, kayak contohnya mungkin Ya, mindsetnya udah hijau perusahaan tech. gitu ya. Kayak salah tangkap gitu. Salah persepsi. Salah persepsi gitu. Kayak Apple waktu masih di garasinya Steve Jobs juga itu startup dia disebutnya. Iya, sekarang kan udah Wow. Udah wow sekali. Wow, rekrut saya mau pindah. Saya kerja di sini. Tolong ya, talent acquisition-nya startup semua pun ya ini kita mohon. Ujung-ujungnya kayak gitu. Enggak, tapi kondisi COVID ini gue merasa sangat aman di perusahaan gue saat ini. Woi. Perusahaannya kayak Anda bermain aman. Kakak tuh perusahaannya apa tuh kakak? Oh enggak, tapi emang iya loh. Kita belum unicorn, tapi alhamdulillah kita masih bisa di sini ketawa-ketawa berlima. Iya sih bener maksudnya. Iya kan? Kayak kemarin ya alhamdulillah Untuk saat ini THR aman. Untuk saat ini oke lah. Tapi kalau ada oil and gas ya boleh lah, tolong. Tapi LinkedIn ada di bawah linknya ya. Oh iya. Jadi nanti pastikan kita cantumkan LinkedIn-nya ya nanti ya. Oh iya bener LinkedIn kita nanti boleh dicek profile-nya. Nanti di description box-nya nanti dicantumin.
Oh, mantap. LinkedIn. Ingin ya. Mantap. Iya. Nah, jadi Aduh, job mantap. shopping karena startup bukan termasuk industri yang cukup aman dan rawan bubble banyak Dimas. Dimas anjir banget. Udah nyantumin LinkedIn anjir. Jiwa muda apa sih? Gua sebentar Gila. ya. Iya, santai aja. Ya, jiwa muda ambisius yang rentan konflik ya sebenarnya di mana aja bakal ada konflik nggak sih? Iya, benar. Dikirain di corporate berkonflik dengan yang lebih tua enak apa? Wah iya benar. Itu yang cukup sulit itu. Sulit banget. Tapi gue nggak tahu ya. Mungkin next time kalau ada kesempatan nih teman-teman gue yang PNS itu konflik politiknya gila lebih serem lagi sih bos dibanding di swasta. Gue alhamdulillah. Jujur itu kayak Benar. misalkan kalau udah masalah simple dari A pindah ke B yang seharusnya gampang tapi karena nggak mau keluarga bisa sampai jadi ke bawah-bawah tuh serem sih. Nah itu yang serem. Kebanyakan nomor 4 lucu. Kebanyakan karyawannya stay hanya untuk alasan gaji, bukan hal lain. Ya emang ada alasan lain buat bertahan. Ada masalah kenyamanan Pak. Biasanya gitu tuh. Ada tuh soalnya banyak banget. Bukan selalu ya, tapi gue cukup sering mendengarkan kandidat ya dia nggak apa-apa gajinya tetap ya karena udah bisa bilang nggak sehat atau udah nggak nyaman apa segala macam dia apa deh nggak ada increment salary tapi ya tapi biasanya ya orang-orang yang mau pindah gitu ya itu tuh adalah orang-orang yang salary-nya udah lumayan gede juga. Iya benar. Iya nggak apa-apa deh gue dinaikin, iya angka lo udah gede juga sih Pak gitu. Iya sehingga menghijack kerap terjadi lah itu udah mainannya perusahaan sih hijack ini. Tapi gue curiga ya di poin 4 ini kebanyakan karyawan stay hanya untuk alasan bukan gaji gitu. Maksudnya waktu dia interview tuh kayak gimana gitu. Gue jadi curiga, maksudnya ditanya jadi motivasi kamu apa kalau kamu mau ke sini? Bukan gaji kan? Oh bukan, saya suka aja. Ya nggak mungkin kan? Pasti gaji lah minimal lah. Kalau nggak gaji ya mungkin mau. Benar. Pasti minimal pasti ada ngomongin tentang kompensasi benefit ya nggak sih? Itu udah pasti. Gaji pasti top 3 lah. Alasan top 3 pasti. Itu udah pasti. Iyalah, top 3. Berarti kamu nyaman kan sih nyaman tapi gajinya UMR ya gitu. Padahal udah pengalaman, pasti nggak mau lah orangnya ya sih. Gitu. Ya udah kita jalanin dulu ya, ntar gitu deh. Epic. Gue mau lihat kandidat dulu. Oke, ini kayaknya kalau nggak kita closingin nggak rampung-rampung. Jangan closing ya. Panjang kan gue udah bilang 24 jam. Tapi kayaknya ya kalau di episode kali ini artinya ada yang mau kasih statement gitu buat closing nggak? Bang Dery lah, kita kasih Bang Dery. Oke. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya persepsi orang kan berbeda-beda ya. Maksudnya menurut gue mau lu kerja di startup, mau lu kerja di corporate, menurut gue sama aja sih. Emang kalau secara budaya atau culture itu berbeda. Tapi kalau lu ngomongin tentang salary, benefit, karena gue ada pengalaman di corporate dan startup itu nggak kok sama aja. Ya kecuali kalau lu tadi kayak compare itu sama yang startup baru rintisan 1 tahun 2 tahun dengan corporate yang udah puluhan tahun, itu beda banget ya, dan itu menurut gue nggak relevan kalau lu compare sama itu. Berarti kalau mau compare harus apple to apple ya Bang Dery? Apple to apple, benar. Oh iya. Gitu kalau menurut gue. Iya. Udah? Alba mungkin mau nambahin? Mau nambahin nggak lu? Bagi netizen tolong jangan berasumsi, lebih baik tanyakan kepada pakarnya saja ya. Ya betul, setuju. Langsung saja Anda nanti klik ya di LinkedIn di bawah. Ya, pilih saja. Tapi kayaknya nggak akan ada mau perusahaan hijack kita sih. Ntar kita umbar-umbar kayak gini kan, mereka udah nggak jadi gitu. Oke deh, kalau gitu kita closingin aja. Thanks buat semua. Thank you juga buat para netizen yang udah dikomenin. Thank you juga.
udah mau nonton dan dengerin kita. Oke, thank you semua. Ciao. Dadah. Bye-bye.